Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan kembali ke Malang untuk pulang setelah sudah kurang lebih kayaknya 5 hari ya aku di Jakarta. Jadi kemarin baru aja mengadakan jalan-jalan bareng teman-teman, bareng subscriber untuk ya syukuran lah ya 600.000 subscribernya channel Mas Arkan. Seperti janji waktu itu ya, kalau sudah tembus 600.000 Mas Arkan akan ajak teman-teman subscriber untuk jalan-jalan naik bus yang jarang lah ya, bus mewah. Dan kemarin aku ajak teman-teman untuk naik bus King Isan. Itu bus terbaik punyanya PO King Isan, memakai New Armada Evolander itu ya. Bagian dalamnya mewah banget, ada kamarnya, ada room karaoke-nya, toiletnya ada 2. Bisa mandi juga di toiletnya itu karena ada showernya. Dan pada hari ini aku akan pulang menuju ke Malang. Ini teman-teman ada yang salvok nggak ya sama bayangan di kaca nih? Tuh. Jadi di depanku sekarang ini ada mobil Toyota Land Cruiser VX. Entah kenapa ini mobil makin kesini makin sering banget aku lihat. Dan baru semalam nontonin videonya Om Mobi ya di Motomobi, ngebahas Land Cruiser ini. Dan sekarang ini ada mobilnya di depan aku sekarang, dan ini kondisinya mulus banget, platnya juga RFD, plat angkatan ya. Jadi ya semoga suatu saat kita semua, aku dan semua teman-teman yang nonton di sini diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk memiliki mobil-mobil seperti ini yang harganya nggak pernah turun. Jadi biasanya kalau kita investasi itu emas, rumah gitu-gitu ya. Ini investasinya mobil gitu, udah bisa dipakai. Mobilnya juga bandel banget, ganteng, gagah. Ini juga dia bannya udah diganti BF Goodrich ya. Wah, mantep banget. Ya, semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah supaya bisa membeli mobil-mobil yang harganya naik kayak gini ya. Oke, jadi hari ini aku akan pulang menuju ke Malang, naik bus Juragan 99 Trans yang ini ngepas banget. Semalam aku beli tiketnya itu melalui aplikasinya Juragan 99 Trans dan benar-benar sisa 1 aja yang keberangkatan sore. Kita naiknya yang sleeper. Nggak tahu ya ini dapetnya yang sleeper yang biasa yang 11 kursi atau yang double decker sleeper. Semoga dapetnya yang double decker sleeper karena aku belum nyobain naik bus itu. Waktu itu pernah nyobain itu naik, cuma nggak jalan sih waktu di karoseri Adiputro pada saat busnya itu finishing di karoseri Adiputro. Dan aku sudah review juga, itu viewersnya udah banyak banget juga ya, udah lebih dari 500 juta viewers. Terima kasih banyak teman-teman, dan semoga sore ini kita dapatnya bis itu ya. Oke, jadi sekarang baru jam 12:30 siang. Ini aku kecepatan banget datangnya karena busnya itu diberangkatkannya sebenarnya jam 3:30 sore. Tapi ternyata tadi pagi itu aku di WhatsApp sama kru dari busnya kalau keberangkatannya itu dimajukan karena di Cikampek itu ada beberapa titik kemacetan dan akhirnya keberangkatannya dimajukan. Nah, ini aku seneng banget nih sama PO yang bisa dia tuh kayak improve gitu. Dia nggak kaku berangkat 4:30 ya 4:30 padahal keadaan jalannya lagi macet, lagi apa. Nah, Juragan 99 Trans ini bagus banget, dia improve keberangkatannya dimajukan karena perjalanannya itu ada obstacle atau ada rintangan-rintangan yaitu kemacetan gitu. Jadi keberangkatannya dimajukan. Ini bagus banget Juragan 99 Trans dipertahankan kayak gini. Jadi kalau ada misal ada macet di jalan yang kemungkinan akan menyebabkan keterlambatan kedatangannya nanti, ya lebih baik keberangkatannya dimajukan saja. Ini bagus banget sih. Dan kalau bisa remindernya tuh H-1 sih sebenarnya. Kalau baru remindernya pagi takutnya ada orang yang sudah punya schedule akhirnya dibatalkan schedule-nya atau gimana ya. Jadi kalau bisa di remindernya H-1 keberangkatan gitu. Oke, jadi tadi kita sudah lihat di bagian keberangkatannya dan sepi banget jam segini. Jadi ya kita tunggu mungkin sekitar 1 jam lagi. Nanti kita update lagi kondisi di Terminal Polres Pelawat jam 1:30 siang.
Oke teman-teman, sekarang jam 2 siang. Ini ternyata bus yang kita naikin adalah bus yang ini. Unit yang menggunakan bodi Morodadi Prima. Sebenarnya aku udah pernah naikin waktu itu, tapi naikin kembarannya atau pasangannya dia. Waktu itu kita naiknya yang Casper. Kalau ini unitnya yang Garfield. Wah, ternyata aku kira kita dapetnya yang double decker sleeper. Ternyata dapatnya yang ini. Mau gimana lagi, soalnya tiketnya sisa 1. Dan ini Juragan 99 Trans luar biasa banget ya. Sekarang hari Selasa ya, tanggal 7 Mei. Hari Selasa, semua busnya bisa full. Dan sisa 1 tiket aja yang aku dapat. Jadi, penumpangnya bagus banget. Dan satu hari, Juragan 99 Trans itu memberangkatkan 3 bus. Dan semuanya sleeper. Makanya bingung. Aku tuh kira aku dapetnya yang double decker sleeper. Tapi ternyata dapetnya yang Morodadi Prima yang pernah kita naikin, tapi pasangannya sih, gitu. Yuk, kita sedikit membahas tentang busnya. Ya, jadi inilah bis yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Malang. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya, bis yang sama, bedanya namanya doang sih. Kalau waktu itu kita naik yang Casper, ini namanya Garfield. Ini unitnya itu adalah Comfort Class. Jadi Juragan 99 Trans itu ada beberapa kelas, ada Private Class, ada Dream Class, ini Comfort Class. Jadi ada 3 kelas ya teman-teman. Nah, ini dia menggunakan bodi buatan karoseri Morodadi Prima dengan nama bodinya itu ini ya, Patriot SE 248G. Namanya panjang banget nih, ada di sini ya. Nih, di samping logo Mercedes-Benz, tulisan Mercedes-Benz maksudnya. Ini SE Sleeper Edition, 24-nya tahun 2024, 8-nya adalah tingginya, dan G-nya adalah single glass. Jadi itulah kodenya. Dan ini bus ganteng banget ya, kalau kita lihatnya cuma segini nih. Nah, ini ganteng banget loh. Terus kalau liverynya sama seperti Juragan 99 Trans yang lainnya. Warnanya merah, ada silver, ada abu-abunya. Terus tulisan Juragan 99 Trans di sini. Nggak pakai trans, Juragan 99 aja. Terus bannya, teman-teman bisa lihat ya, ini kinclong sekali. Jadi benar-benar dipoles bannya. Dan ini velgnya sudah menggunakan velg aluminium. Tuh, jadi ganteng banget ya. Jadi terlihat lebih mewah gitu kalau velgnya diganti dengan velg aluminium. Gitu sih. Di sini ada pintu darurat. Terus di bagian belakangnya seperti biasa di kaca atasnya ada aplikasinya Juragan 99 Trans. Jadi teman-teman kalau pesen tiket bisa ke aplikasinya nih. Reservasi hitungan detik dan ini bener ya. Jadi bener-bener pesen tiketnya tuh gampang banget. Mesinnya dia pakai Mercedes-Benz 1626, sasisnya maksudnya. Dia yang manual transmission. Kalau yang sebelum dia, yang pendahulunya, itu ada Takeshi, ada Takumi kalau nggak salah namanya. Yang ke Bali ya, itu dia 1626 Matic. Kalau ini dia 1626 manual. Oke, yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam aja. Di bagian luarnya kira-kira gitu aja ya. Pintunya ada di belakang dan ada di depan. Kalau belakang ini kalau ada penumpang dia tidak dibuka karena dia nyambungnya ke smoking area dan juga toilet. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam. 14:15 ini kita sudah diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Wow, cepet banget ya. Jam segini udah berangkat. Tuh. Dadah. Tuh, bocilnya dadah-dadah dong. Dadah. Oke, jadi seperti inilah ruangannya yang berada di dalam bus Juragan 99 Trans dengan nickname Garfield ini. Ini aku duduknya di bagian bawah, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah nonton video waktu itu aku naik bus yang sama seperti ini tapi beda bus ya. Itu waktu itu yang Casper, kalau ini yang Garfield. Bedanya kalau yang sekarang ini aku duduknya di bagian bawah, dan kalau duduk di bagian bawah di bus sleeper itu pasti jauh lebih enak. Karena kenapa?
ya ada yang namanya center of gravity, itu kan di bagian bawah, dan kalau di bagian bawah itu guncangannya tidak terlalu berasa, tidak seperti kalau kita duduk di atas. Kalau di atas tuh kalau lagi belok-belok atau lagi jalanan kurang baik itu berasa banget guncangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita duduk di bagian bawah, tentunya kita nggak perlu manjat-manjat ke atas. Jadi untuk aksesnya itu lebih mudah, nggak perlu manjat, nggak perlu turun lagi. Dan apa namanya, kalau di bagian atas juga biasanya itu lebih ribet kalau misal yang naik itu adalah orang yang sudah berumur gitu ya. Jadi ya naik turunnya sih, problemnya di naik turunnya, dan juga soal kenyamanan yang dimana kalau ada belokan, yang mana kalau jalannya kurang baik itu menjadi tidak senyaman kalau duduk di bagian bawah. Nah, yang aku suka dari busnya Juragan 99 Trans yang Morodadi ini adalah ini ruangannya bener-bener private banget. Jadi walaupun namanya comfort class, tapi ini bisa dibilang sekelas dengan yang private class. Bedanya kalau yang private class itu dia kan bener-bener cuma satu ya, tidak ada atas bawah. Kalau ini kan dia ada atas bawahnya, tapi di sini sudah disediakan pintu juga, dan juga sudah disediakan tirai juga. Jadi ketika pintu ditutup, tirai ditutup, kita benar-benar mendapatkan satu ruangan yang memiliki privasi yang maksimal gitu ya. Terus juga di sini fasilitas lengkap sekali. Ini karena bus sleeper dan dia kursinya sudah menggunakan kursi buatan Rimba Kencana, yang mana ini juga fasilitas di sini lengkap sekali. Reclining seatnya dia sudah tidak menggunakan tuas, melainkan sudah menggunakan tombol. Jadi untuk menaik dan turunkan si sandaran kursinya ini, kita tinggal pencet-pencet tombolnya aja, dan juga ada untuk pijatnya teman-teman. Nah, ini karena aku duduknya di paling belakang ya, ini nomor 4D, paling belakang. Di belakangku ini adalah toilet dan juga smoking area, terus langsung ke mesin ya. Jadi suara mesinnya lumayan berasa nih masuk ke dalam, tapi masih dalam batas wajar suaranya. Kemudian juga kalau teman-teman lihat di sebelah kananku, ini adalah armrest. Jadi kita mendapatkan armrest di kanan dan kirinya. Jadi kalau kita mau duduk santai, kita bisa begini. Dan ini adalah posisi paling rebah ya teman-teman. Ini bisa dinaikin lagi. Ini aku naikin. Nah, oke. Ini adalah posisi paling tegak atau paling duduk lah ya. Gimana sih bahasanya? Posisi paling tegak lah dari kursinya. Jadi kalau kita pengen duduk sempurna, kita bisa dinaikkan si sandaran punggungnya. Kalau kita mau tidur, mau rebahan, kita bisa turunkan si sandaran punggungnya nih. Ini aku turunkan ya. Nah, ini adalah posisi paling rebah dari kursinya. Dan ini kursinya enak banget karena ditambahkan lagi dengan ini neckrest ya, atau bantal leher. Jadi leher kita juga tersanggah dengan baik, dan ini bisa di-adjust naik turun teman-teman. Tuh ya, tuh bisa naik, bisa turun. Jadi tinggal disesuaikan aja seberapa nyaman dari posisi kita. Kemudian kalau kita nengok ke sebelah kiri, di sini teman-teman, armrestnya bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka, dan di bagian dalamnya itu ada, aduh, kepleset tangannya. Bagian dalamnya ini ada meja lipatnya. Ayo, sini lihat. Jadi ini dia meja lipatnya, dan meja lipat ini tentunya bisa kita pakai untuk kerja, untuk makan, untuk ya keperluan-keperluan kita ya. Dan ini bisa di setting maju mundurnya posisinya. Ini kita bisa majuin, tuh, majuinnya sampai seperti ini, atau kita bisa mundurin sampai sini. Ini sih kalau aku ya posisi paling enaknya posisi paling mundurnya, karena ini enak, paling dekat dengan badan kita nih. Kalau sudah selesai, kita bisa masukkan lagi si meja lipatnya ke dalam sini. Dan kita bisa tutup lagi si armrestnya seperti ini. Tuh. Dan ini armrestnya mewah ya, karena dia motifnya kayu gitu. Dan yang aku seneng kalau naik bus Juragan 99 Trans adalah di bagian sini itu ada space-nya. Jadi di sini tuh kita bisa naruh barang-barang. Kayak aku gini ya, bisa taruh kacamata di sini. Nah, tuh ya, bisa taruh kacamata di sini dan nggak akan jatuh kemana-mana, karena ini bener-bener kayak kotak gitu, dan di sini ada penghalangnya. Tuh. Jadi kayak space tambahan gitu ya, mantep banget nih di sini. Kemudian di depan kita ada TV yang besar banget, dan TV ini dioperasikan menggunakan ini. Jadi ada remote-nya, ya seperti layaknya TV di rumah ya teman-teman. Ini kita bisa nyalakan dengan tombol dengan tombol power yang ada di sini. Nyalain. Tuh, langsung nyala ya. Cepet nyalanya dia kalau TV kayak gini. Tuh.
Nah, kita bisa nyetel YouTube dari sini pokoknya teman-teman. Bisa nyetel YouTube, bisa ke Netflix, bisa ke Prime Video, bisa ke HBO. Coba kita buka YouTube aja ya. Nih, YouTube. Tuh, dia langsung kebuka ke aplikasinya. Ini kalau teman-teman silau gitu ya, ini kan siang panas banget ya. Ini teman-teman bisa tutup menggunakan tirai. Oh, ini tirainya ada dua. Jadi ini ke bagian depan, ini ke bagian belakang. Nah, jadi kita bisa leluasa nonton TV-nya. Jadi ini untuk ngatur si lampunya. Cuma ini lampunya belum dinyalain ya. Nanti kalau udah nyala aku tunjukin deh. Untuk ngatur terang gelapnya si lampu. Nah, ini bedanya dengan unit yang Casper. Ini di bagian pintunya agak berisik teman-teman. Ini harus dipegang gini nih. Nah, ini kalau dipegang nggak ada suara. Tapi kalau dilepas, dia bergetar. Tapi nggak sebegitu getar sih. Getarnya tuh minim banget. Cuma kalau ketika lagi agak gelombang jalanannya, dia getar banget. Jadi harus kayak ditahan gini biar dia nggak mengeluarkan suara. Belum habis sampai di situ, kita masih banyak diberikan oleh Juragan 99 Trans. Yang pertama adalah bantal. Bantal yang besar banget, lihat tuh. Ini bantalnya besar banget. Kemudian ada selimut. Selimutnya juga besar banget dan dia kayak semi bed cover gitu. Terus juga ada bantal guling. Tuh. Jadi the real sleeper bus, karena kita disediakan bantal yang besar dan juga ada selimut juga, ada bantal guling juga. Jadi benar-benar perlengkapan tidurnya lengkap sekali. Terus masih ada lagi, belum habis, tenang. Masih ada lagi, yaitu adalah kita diberikan tote bag berwarna hitam. Ini tote bagnya, isinya yang pertama langsung muncul adalah sendal. Jadi kita tuh diberikan sendal. Pertanyaannya, sendalnya boleh dibawa pulang atau tidak? Boleh aja. Jadi sendalnya ini juga sudah termasuk di dalam tiket yang kita bayarkan, yaitu Rp650.000, sudah mendapatkan sendal Juragan 99 Trans. Kemudian untuk snacknya, yang pertama adalah roti. Ini roti coklat kayaknya ya, dan ada choco chipsnya gitu. Terus ada roti lagi, jadi ada dua roti. Ini coklat, ini keju. Terus ada ini adalah roti kering. Roti kering, apa namanya? Iya, kue kering. Nih, ada yang merah, ada yang hitam. Jadi roti 2, kue kering 2. Terus ada lagi ini, G-Water. Jadi ini air mineralnya dari Juragan 99, G-Water. Terus ada lagi ini. Ini adalah masker dan juga headset. Jadi headset ini berfungsi kalau kita mau dengerin suara dari TV, kita bisa colokin headsetnya ke sini. Jadi di sini ada 3,5 mm jack audio ya. Ini kita colokin headsetnya ke sini untuk dengerin TV-nya kalau nggak mau pakai volume dari TV, gitu ya teman-teman. Jadi itulah yang kita dapatkan. Nih, sudah kosong ya. Gitu teman-teman. Teman-teman bisa denger ya suara getaran dari pintunya tuh kalau lagi kena jalan yang kurang baik. Oke. Jadi di dalam tote bag ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item termasuk dengan sendal. Gitu. Oke, kita masukkan lagi. Jadi itulah yang kita dapatkan dari sini, dari berangkat ya. Dari mulai berangkat, itulah hal-hal atau yang sudah kita dapatkan dari Juragan 99 Trans. Ada lagi, tentu saja ada lagi, yaitu adalah mini pantry yang berada persis di belakangku ini. Jadi ada mini pantry-nya, jadi teman-teman bisa nyeduh teh, kopi, apalagi ya. Ya, pokoknya semua yang ada di mini pantry-nya itu teman-teman bisa seduh menggunakan dispenser yang ada di sana juga. Dan kalau mau ngerokok ya, teman-teman yang smoker, itu bisa ke belakang untuk smoking areanya bergabung dengan mini pantry dan juga toilet di belakang. Gitu teman-teman. Oke? Dan kalau kita lihat bagian atas, ini ada lower AC-nya yang kita bisa arahkan ke kaki ya. Ini ke depan, yang di depan ini kita bisa arahkan ke kaki, yang di belakang kita bisa arahkan ke badan gitu. Dan ini AC-nya dingin banget. Padahal di luar tuh lagi panasnya luar biasa. Tadi aku cek tuh 35 lebih lah suhunya di luar.
gitu. Ada lampunya juga, tapi lampunya belum dinyalakan gitu teman-teman. Dan Juragan 99 Trans itu benar-benar dia kalau bikin bus nggak nanggung-nanggung. Nih aku kasih lihat. Ini di bagian atasnya itu tuh dia tuh ini soft touch loh teman-teman. Ini empuk banget. Jadi ini nggak cuma dilapisin sama apa namanya. Aduh, kok berisik banget ya. Aduh, tuh. Nih suaranya dari sini nih. Ini pelaku suaranya nih. Tuh. Nah, jadi dia tuh nggak cuma dilapisin sama leather ya, tapi dia juga di dalamnya kayak ada spoonnya gitu. Jadi kalau dipegang ini empuk banget. Tuh. Empuk sekali. Kalau yang di bagian atas, ini juga dilapisin lagi tuh. Pakai kulit sintetis. Ini kayaknya MBTEC Carrera ya. Tuh. MBTEC Carrera dan dia juga warnanya 2 ya. Two tone. Ada yang warna beige ini ya, beige apa krem, ada yang hitam gitu. Jadi warnanya ini bener-bener mewah banget. Ini beige, ini hitam, langsung kayu. Dan kemewahannya tidak habis sampai di situ. Kalau kita keluar dan melihat ke bagian lantainya, kita akan melihat lantai dengan motif kayu, yang mana ini lantainya memakai karpet dari merek Tarabus. Dan di Juragan 99 Trans ini, semua unitnya memakai karpet seperti ini, dan ini harganya mahal loh teman-teman. Jadi memang Juragan 99 Trans ini membuat penumpangnya itu berasa di tempat yang mewah dan tidak nanggung-nanggung, bahkan sampai ke karpetnya. Dan aku pribadi seneng banget kalau ngelihat ada bus yang memakai karpet dengan motif elegan grey seperti ini. Karena ini karpetnya kalau kita pegang, dia tuh kayak ada teksturnya gitu teman-teman. Kayak ada yang nonjol gitu, kayak serat kayu gitu. Juga karpet ini disukai oleh para owner bus karena perawatannya yang sangat mudah. Kalau lagi musim hujan gitu ya, dia nggak gampang kotor. Oh iya, tanggal 15 Mei nanti ada event Bus World, dan biasanya di event seperti itu ada soft launching dari produknya Tarabus. Jadi buat teman-teman yang pengen ketemu, nanti kita ketemu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 di G-Expo Kemayoran Jakarta ya. Sampai ketemu di sana. Oke, mantap banget. Ini kita di gerbang tol mana ini? Ya mau ke Pondok Ranji ya. Gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah, nggak pernah ada bosannya lah naik bus Juragan 99 Trans, walaupun salah bus ya. Salah apa, aku tuh nggak tahu, soalnya kalau sore itu semuanya sleeper teman-teman. Kalau pagi kan kita bisa membedakan ya antara yang first class sama yang business class. Nah kalau yang sore itu nggak bisa dibedakan. Yang bedakan itu adalah yang private sama yang comfort gini. Nah kalau yang comfort sama yang double decker sleeper itu aku nggak bisa bedakan gitu. Jadi ya mungkin next kita coba yang double decker sleepernya itu ya. Tuh, sambil nonton Mr. Bean. Ini kita tutup aja deh biar TV-nya jelas. Dan sekarang ini kita sudah berada di bawah stasiun MRT Lebak Bulus. Nah itu untuk halte Transjakartanya di sebelah sana, terus untuk MRT-nya ada di sebelah sana. Kalau haltenya tuh di atas ya untuk MRT. Nah jadi ini kita mau melakukan penjemputan di kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Pondok Pinang. Ya kita sampai di kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Pondok Pinang. Persis di seberangnya terminal Pondok Pinang. Nih, kita ini udah kedua kalinya ya naik dari sini. Satu kali naik dari sini, ini kedua kalinya ke sini maksudnya. Nah, teman-teman, jadi di kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Pondok Pinang inilah banyak sekali penumpang-penumpang yang naik gitu. Karena kalau di Pondok Pinang ini itu tempatnya strategis banget, dan kalau dari Jakarta Selatan maupun dari Tangerang Selatan yang kayak Ciputat, Gaplek, Pondok Cabe gitu-gitu, naiknya pasti dari sini karena dekat banget dengan Jakarta Selatan. Kalau setelah dari sini itu kan ke terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, itu jauh banget, apalagi ke Bekasi. Dan mayoritas penumpang itu memang kalau ke Malang ya, itu naiknya dari terminal Pondok Pinang ini teman-teman. Makanya kenapa terminal Pondok Pinang itu walaupun ya cuma kecil aja, itu okupansi penumpangnya banyak banget di situ. Karena ya
dekat sekali dengan Jakarta Selatan gitu. Dan ini kita sambil ini ya, nungguin penumpangnya naik. Ini karena banyak yang naik dari sini, kita sambil makan roti ini yang keju. Kelihatan nggak sih kejunya? Nah, itulah. Mantap. Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan, ini kita diberangkatkan kembali dari kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Pondok Pinang. Berangkat lagi. Ya, kita lihat di terminal Pondok Pinang ada bus apa aja. Itu yang kelihatan udah Garuda Mas, Jetbus 5 tuh. Ada Gapuraning Rahayu. Sampingnya apa itu ya? Nggak kelihatan. Kurang rame ya jam segini. Satu roti aja langsung berasa kenyang. Saatnya kita tidur. Enggak deh. Setelah ini pemberhentian selanjutnya adalah Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Setelah itu adalah kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Mall BTC Bekasi Timur. Oke, kita jalan lagi. Semoga belum macet ya. Baru jam segini, harusnya belum terlalu macet. Kita syukurin supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebanyakannya. Ini balik sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Announcement mau masuk rumah makan. Ada announcement, cuman announcementnya di depan, nggak kesini. Dengeran nggak? Servis makan malam. Oke teman-teman, sekarang jam 6 sore. Ini pas banget waktunya maghrib ya. Kita tiba di Rosin Subang Rest Area. Dan ini tumben banget kita di drop di tempat ngedrop off penumpang kalau kita naik bus Rosalia Indah ya. Jadi di sini tempat untuk drop off penumpangnya. Biasanya kalau kita naik bus Juragan 99 Trans itu kan kita langsung di drop di depan sini ya atau di lobi. Tapi sepertinya ini SOP baru atau gimana aku juga nggak ngerti. Jadi sekarang di dropnya di sini. Dan di sini sepi sekali. Di bagian depan tidak ada bus sama sekali. Ini baru aja datang satu bus double decker Rosalia Indah dengan nomor 135. Nah, salah satu double decker Rosalia Indah terbaru. Ini baru parkir di bagian depan dari lobi. Tuh. Ternyata jam segini kosong banget ya. Nah, itu busnya setelah drop penumpang, dia nanti muter ke belakang. Sepertinya mau isi air toilet dulu. Gitu. Nah, cuma ada satu bus aja. Bentar lagi sih ramenya. Jam-jam 7 sampai jam 9. Kalau maghrib gini masih sepi. Dua bus Juragan 99 Trans yang lainnya juga kurang lebih ada yang setengah jam di belakang kita dan ada yang 1 jam di belakang kita. Jadi nanti sih bakal ketemu sih sama satu bus lainnya. Nah, ini dia servis makan yang aku pesan. Jadi kalau untuk naik bus Juragan 99 Trans itu pesan makannya sudah di aplikasi ketika kita melakukan pemesanan tiket. Dan ini seperti biasa aku ditemani oleh manajernya dari Rosin Subang Rest Area. Kok bisa ketahuan ya ada aku ya? Padahal aku udah diem-diem loh ini. Dan gak lagi naik Rosalia gitu loh. Tapi tetap ketahuan juga ya. Ini untuk sebelah kiri adalah penumpangnya Rosalia Indah yang double decker tadi. Jadi ya udahlah kita makan dulu. Ini enak loh teman-teman. Nasi timbel namanya. Tuh ya, bisa pesan juga tuh. Nasi timbel, rawon, iga bakar nih teman-teman. Mau pesan apa? Kalau minumannya di sebelah sini ada jus. Tuh banyak pilihannya.
dan masih banyak lagi lah menu lainnya. Oke, kita makan dulu. Ini enak banget sih. Setelah berhenti kurang lebih 45 menit di Rosin Subang Rest Area, ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan ada beberapa bus pariwisata yang sedang melakukan istirahat di sini juga nih. Tuh, ini ada bus Juragan 99 Trans juga yang baru tiba. Pemberhentian kita selanjutnya adalah di... nggak ada ding kalau sore ya. Kalau pagi itu ada berhenti lagi di Rumah Makan Duta 3 Ngawi, cuma kalau sore tidak ada. Dan ini lampunya kita bisa mainkan. Wih, bisa terang seperti ini, bisa digelapin juga. Nah, ini teman-teman, kalau lampu ininya sudah dinyalakan ya, lampu atas. Ini lampunya benar-benar berguna banget, dan juga yang aku senang dia bisa diatur untuk cerah dan redupnya. Jadi kalau kita mau tidur, kita bisa redupin lampunya kayak gini, tuh. Tapi kalau kita butuh pencahayaan, kita bisa maksimalkan cahayanya. Wih, langsung terang banget. Tuh, ini cahaya paling minimalnya kayak gini, atau bisa dimatikan bener-bener kayak gini. Tuh, ya, wih, gitulah. Terus juga ada lampu lagi di bagian sini, ini juga bisa dinyalakan. Kok nggak nyala sih? Switchnya bisa berbeda gitu ya. Jadi gitulah. Ini lampunya bener-bener berguna sekali. Tinggal putar-putar doang, dia udah bisa redupin sama cerahin cahayanya. Saatnya kita tidur lagi, udah kenyang, terus tinggal lanjutin tidur. Dan kalau pemberangkatan malam seperti ini teman-teman, itu tidak ada pemberhentian kedua. Kalau yang pagi kan, itu berhenti lagi nanti di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Kalau malam, itu dia langsung menuju ke titik penurunan pertama, yaitu di Surabaya gitu. Perbedaan pemberangkatan malam atau sore seperti yang kita naikin dengan pemberangkatan pagi gitu. Oke, kita lanjutkan tidur, redupkan lampunya, dan nyalain TV-nya. Ini TV-nya juga dia untuk brightness-nya sudah di sudah di auto ya. Jadi kalau malam dia brightness-nya tidak terang. Kalau siang tadi brightness-nya terang gitu. Jadi di autoin. Kita nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Selamat pagi, sekarang jam 2:45. Ini kita tiba di Red Bus Lounge Medaeng. Jadi lupa diterangin. Nah, muka bangun tidur. Nah, ini kita lanjut jalan lagi. Jadi untuk penumpang yang turun di Surabaya, bisa turunnya di Red Bus Lounge Medaeng ini. Dan ini kita lanjut jalan lagi dari Red Bus Lounge Medaeng ke Malang, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadi kemungkinan kita akan tiba di Malang sekitar pukul 3:30 pagi gitu teman-teman. Cepet banget ya, 3:30 pagi kita nanti sudah tiba di Malang jika tidak ada hambatan. Oke. Kalau udah bangun gini kayak udah susah buat tidur lagi. Kita nonton TV lagi aja.
Ini kita sudah mau melewati apa ini ya? Pintu keluar dari apa namanya? Terminal Bungurasih. Oh, ini kalau pagi-pagi tuh ya, jual-jualan sayur di samping flyover. Tuh, sayur-sayur. Ini aku kalau malam nih sering nonton kayak gini teman-teman. Jadi nyetel kayak jalan-jalan naik mobil keliling kota gitu. Terus lagunya lagu-lagu jazz gitu. Ini di Seoul ya. Nih video pengantar tidur. Nah ini nih, ini pintu keluar Terminal Bungurasih bentar lagi. Nah ini. Wih, ada Eka. Ini Magelang ya, jam segini ya. Nah ini ada yang turun di pintu keluar. Sekarang jam 3:57 ya, jam 4 pagi. Ini kita tiba di Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Ini tidak masuk ke dalam karena yang turun di sini nih 2 penumpang. Dan sepertinya kita berdua parkir motor di depan sini ya. Aku parkir di sini nih. Ini busnya juga isi solar. Jadi biasanya isi solarnya di depan Mercure, tapi karena di sini ada solar, jadi ini isi solarnya di sini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan kita bersama bus Juragan 99 Trans Garfield. Ya, kalau bus Juragan 99 Trans sudah tidak bisa diragukan lagi lah ya untuk servisnya, pelayanannya, armadanya segala macam. Jadi ini berbarengan juga dengan medali emas. Itu medali emas cepet banget loh. Ini dari Cirebon. Ih, bagus ya unitnya ya. Unitnya bagus banget. Kapan-kapan kita coba nih dari Malang ke Cirebon. Bareng Gunung Harta. GHTS 092. Kok pada putar balik di sini ya? Nggak pada masuk ke dalam ya? Ih, ngeri banget ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ada video selanjutnya kita akan ke Magelang ya. Jadi aku di Malang cuma 1 hari doang. Ini kameranya kenapa kayak gini? Jadi di Malang aku cuma 1 hari doang. Besok mau langsung jalan ke Magelang. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have